Cuman ada orang yang nggak kuat kan, madu kan kental ya, jadi ketika lo minum nggak pakai air, kadang suka pengen muntah gitu rasanya. Kamu Jadi termasuk campur suka pakai- yang kental-kental masuk ke mulut kamu ya? Madu, iya. Madu kan kenapa sih? Madu, Madu, saya jual iya, madu. iya. Notis, ngobrol tipis-tipis. Hai, ketemu lagi di Notis bareng sama Krisna ya. Ngobrol tipis-tipis. Buat kamu yang belum like, comment, and subscribe, go subscribe right here right now. Karena gratis. Dan kali ini gue mendatangkan seorang tamu berdasarkan satu atau beberapa DM-an yang masuk pribadi ke gue gitu kan ya. Thanks to Prambors di episode-episode sebelumnya sempat yang gue undang gitu kan. Terus ada yang bilang nih, Rafa_24 bilang bahwa ternyata Bang, lu undang dong yang agak berat bintang tamunya, news anchor kayak apa segala macam. Nah, gue keingetan, gue punya teman satu nih, namanya adalah Pascalis. Kalau di TV, ya gitulah ya, stereotip seorang news anchor gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa nebak dia umur berapa. Yang pasti kalau gue pribadi ditanyain, kelihatannya tua gitu kan. Tapi nggak tahu apakah dia benar tua atau tidak. One of my best friend, this is Pascalis. Hai Riri. Gue mau nangis dulu, dia ngomongin usia. Enggak, tapi kan aku tahu kalau kamu muda. Riri apa kabar? Iya dong, baik, alhamdulillah baik. Krisna baik. Alhamdulillah baik juga. Baik, sehat ya. Semoga Sehat dong. masih dalam keadaan negatif. Karena negatif tuh sekarang bagus loh. Aku tapi iya. Ya tapi benar ya. Berarti negatif hari ini adalah sebuah kata yang baik gitu ya. Iya, benar. Walaupun mungkin kalau seperti Anda tahu di salah satu jam yang di host, gimana bahasanya? Yang Dipandu. yang dipandu Ya. oleh ibu satu ini ya kan. Itu negatif itu tidak bagus. Karena betul, lu kan betul. bicara soal neraca bla 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 Bursa, gitu. Nah, utang. wow. Gila ya. Ri, Ternyata ceritain dong. Pantes loh, gue pikir-pikir pantes kerutan gue kayak makin bertambah loh akhir-akhir ini. Tapi iya nggak sih, lo Berat kayak banget. wrinkles on your eyes Iya apa loh. segala macam. Coba-coba, itu. kok gue Wah. jadi parno sih? Lo harus Bener ngaca loh, tuh kan? dikit, Oh ya. my god. Pascalis pegang program apa sekarang? Kompas Bisnis jam 9 pagi di Kompas TV. Jangan lupa nonton. Gila, Itu gue lo kan promo. dedicated, nggak mungkin orang lain kan? Kecuali gue cuti. Kecuali lo cuti gitu Atau, kan. ya cuti lah. Ya mungkin during pandemi ini ada beberapa orang, most of you gue yakin banget kalau nggak baca koran mungkin masih baca koran gitu, atau mungkin lo lagi nyeruput kopi di pagi hari, beliau lah yang menemani. Yes, Gitu jam kan. 9 pagi update bursa. Ngebahasin apa aja sih? Gue juga main forex ya anyway gitu. Keren Berarti loh. gue bisa dapat ini dong dari lo. Enggak, kita bocoran. nggak mainin forex. Oh oke. Gerakannya terlalu nggak stabil. Oh, wah ini lucu nih. Terlalu nggak stabil. So, Iya, fluktuasi forex itu sangat gitu kan. Jadi ini kan kita tugasnya adalah memberi edukasi kepada masyarakat. Jadi dan forex kalau di Indonesia dia kan nggak ada bursa. nggak ada bursanya. Tapi ini kalau kita ngomongin Iya, nggak bursa ada. gabungan apa segala macam tuh lo yang bahas ini. Iya. Oh. Betul. Jadi memang yang kita bahas adalah yang kalau soal investasi yang ada lembaganya di Indonesia. Gitu. Jadi bursa, lalu emas. Ada bursanya kan. Apalagi tuh. Apa saking nih yang banyaknya sekarang gue lupa. lagi happening? Ri? Bursa kan Oke. sekarang gerakannya lagi. Kemarin kan cuan terus tuh orang-orang ya kan, ijo royo-royo. Royo-royo banget. Parah. Tapi sebelum PSBB yang kedua itu hancur. Aduh, gue nyesel sih nggak beli. Nah itu dia. Aduh, Lu gila, tahan dulu gila. deh. Loh kok malah ngomongin ini entertainment loh, kok malah berat banget. iya. Aku lagi pengen tahu soal Tapi Riri. sekarang orang tuh karena pandemi ya, blessing in disguise, orang tuh jadi melek loh investasi. Mungkin karena mereka kan nggak liburan, mereka Oke, nggak. iya, sure. Terus tiba-tiba ada pandemi yang ada orang yang diputus kerjaannya dan akhirnya sadar gitu, oh gue harus punya invest nih, gue harus nabung. Mereka jadi melek, mereka jadi sadar belajar. Oh, gue harus nabung di mana ya? Gue kalau mau uangnya. Iya loh. sih, iya. Jadi saat itulah gue merasa, wah kerjaan gue berguna nih. Tapi apakah lu juga merasakan keuntungan itu atau positif dari segala sesuatu yang lu share ke orang-orang itu juga? Maksudnya Banget. Oh, oke. Misalnya Ri. Gue memulai investasi dari 2012 ketika gue masuk ke Bloomberg ke sektor, berarti itu udah sektor ekonomi bisnis kan. Wah, cuan karena gue banyak udah tuh berarti. liputan, Oke. karena gue pasti harus belajar dan gue banyak ketemu orang, sadar gue, oh ini namanya investasi, gue harus mulai. Itu sih
Gitu. Dan lu sekarang oke dong berarti ya? Nggak juga Oh nggak sih. juga ya. Ya kalau kan, misalnya udah oke ya nggak di Kompas dia. Iya sih gue lupa. Gue udah jadi bos lo, gue rekrut Krisna. Anjay. Iya. Riri dimulai kuliah tahun lulus tahun Kuliah lulus tahun 2009. Oke, your Dari- first business in journalist adalah 2009 juga. Cerita Yes, sedikit deh. jadi Tadi 2000. sempat cerita sih, cuman nggak kerekam. Sedih loh gua. Jadi ini gue sedang acting pura-pura ditanya. Terus. Jadi 2009 gue lulus dari Unpar Oke, Bandung. oke. Jurusannya hubungan internasional. Oke. Habis lulus lalu coba apply Oke. ke job fair dan beberapa sektor yang Oke. ternyata didepak begitu saja ya karena emang mungkin gak jodoh dan gak cocok. Lalu Metro TV bukaan nih. Bukaan kayak lahiran. Bukan berapa, Bu? Terus. Dia lagi bukaan di Bandung kebetulan waktu itu. Nama programnya Journalist Development Program. Jadi memang dia nyari-nyari fresh grade untuk jadi reporternya mereka, dididik untuk jadi reporternya mereka. Masuklah di situ. Tes, tahap pertama lolos, tahap kedua, 3, 4 sampai tahap terakhir keterima. Dari situlah gue mulai di Metro Metro sebagai TV. reporter. Jadi gue 100% di lapangan. Pertamanya. Yes. Kurang lebih berapa tahun tuh? Di Metro. Di lapangan. Di lapangan di Metro 3,5 tahun, lanjut ke Bloomberg. Di Bloomberg gue 2 Sorry, sih. di lapangannya berapa tahun, sayang? 3,5 tahun. Di lapangan itu? Iya, kan gue reporter 100% Oh, memang. di Metro. Aku kira kamu juga sempat kayak pegang program. Enggak, di Metro enggak Gue Metro ya. benar-benar reporter. Oke. Sebelum lo melanjutkan ke soal Bloomberg, Oke. gue mau tanya sesuatu sama produser gue, ya kan? Ibu produser, kira-kira kalau kamu lihat Riri ini, kira-kira Jangan kelahiran, nanya usia. kira-kira kelahiran tahun berapa? Kira-kira. Ini untuk menjawab teman-teman yang DM gue nih. Kira-kira jawaban dia akan nggak usah menentukan. jawab. Iya. Kira-kira tahun berapa, Ibu produser? Gak usah ngejilat. Ada berapa kira-kira? Kira-kira kelahiran tahun? 87. Oh, oke. Yeay. See, you have to go to radio station biar kelihatan muda. Gue bener loh kelahiran gue 87. 86. Beda setahun kan, lebih muda kan. Oh wow. Oh iya. Nah, berarti Oh iya ya. kan Saya ingat gue. gue tuh punya keuntungan Gue kira lu badan gue 90-an gede. gak sih lu? Enggak ya? Ih, berarti gue lebih muda. Enggak, gue ingetnya gue lu 90-an gak sih? Oke. Enggak, 86 ya. Oke. Iya. Terlihat muda ya. Terima kasih. Berarti kan Dia gak lagi semua sedih. gak semua yang lo lihat Salah di TV gue. itu gue 86 loh, muda loh. Tapi iya, tadi Bapak gue sempet Krisna kelahiran berapa? 8. Jangan dikorupsi, gak gue. boleh. Apa, 87 lulus kuliah? Ya, tua dong gua. Gua 84 cuy, gila lu. Ah, masa sih? 84 lah gua. Oh, Gua 84 lah, lihat dong tampilan gue, lu nggak tahu. Shining bright like diamond Oh my banget God. dong gue, ya kan. Anyway, oke, balik lagi. Back to the topic. Iya, Bloomberg. iya. You mentioned earlier kamu sempat di Bloomberg gitu. Bloomberg berapa lama? Bloomberg dari 2012 sampai 2015, 3 tahun. Dan itu kan juga ngurusin kayak gitu-gituan doang. Iya, kan? jadi karena gue di Metro tuh karena waktu masuk sampai terakhir tuh gue ditawarin di politik terus, politik sosial gitu terus lah. Dan jenuh, gue nggak suka ternyata. Gue pengen ini ya, kan ada sektor yang lain yaitu ekonomi. Tapi ketika Iya, itu iya, gue belum iya. dikasih kesempatan. Adalah peluang nih TV baru yang pure ekonomi dan bisnis. Lalu coba, keterima, mulai deh. Mungkin wah. dengan portfolio lo orang ya udahlah ya gitu ya. Ya emang gue tuh qualified banget. Damn you girl. Tapi yang pasti gini, kalau lu ngomong qualify, berarti bener dong stigma orang-orang di luar kalau misalnya mau masuk ke sebuah perusahaan TV nasional yang dia basicnya I don't know, kita bisa ngomong kayak bisnis or ekonomi gitu, memang dia harus punya ilmu itu ya. Gak juga sih, gue juga Nggak. mulai dari nol kan. Gue gak ngerti ekonomi bisnis, gak Oke. ngerti sama sekali. Gue lulusan hubungan internasional coba, yang Oke. sebenarnya gak ada jurnalistik sama sekali kan. Terus Heeh. ekonomi bisnisnya juga. Gue tanya deh, junior-junior lo emang pasti banyak dong saat ini. Pasti banyak dong yang udah mulai direkrut apa segala macam tuh, banyak gak deh? Banyak, Nah, yang apakah- muda-muda banyak. Nah, apakah mereka, dia sekarang ngeklaim dia tua, yang muda-muda banyak, dibilang kayak gitu. Terus nyolot ngomongnya. Iya, terus nyolot ngomongnya. Ini ya Aduh, Mbak Rosiana gila. Silalahi ya kan, apa Tolong jangan kabarnya? disebut, jangan dipanggil. Oh, oke. Jadi mereka ini juga most of them juga sebetulnya bukan lulusan ekonomi gitu ya. Enggak. Dan banyak juga yang gak lulusan jurnalistik. Ada yang temen gue ada yang jurusan ilmu gizi, beb, jadi jurnalis.
Ilmu gizi. Serius sih, itu lu susah-susah belajar ilmu gizi, dia jadi jurnalis. Jadi emang sebenarnya Ini jangan-jangan teman BC November juga ya, bukan? Salah. Itu tadi internal ya, jadi nggak penting dibahas. Oke, terus? bukan. Oke. Jadi Oh, bukan. sebenarnya banyak macam-macam. Emang lo pada dasarnya ntar akan belajar sendiri lagi sih, basic jurnalistik dan basic ekonomi dan bisnis. Cuman untungnya kalau di TV tuh lo akan dapat mentor dan senior-senior lo yang ngajarin kan. Berarti kalau kayak program kayak lo, gini, kalau kita ngomongin kayak Aiman gitu-gitu kan, itu kan dia mungkin lebih kayak globally ya, ngomongin segala sesuatu yang terjadi di Nusantara tercinta kita ini gitu. Kalau lo kan lebih kayak yang businessman, come on, bisnis itu kan nggak semua orang ngerti gitu loh. Iya sih, Mereka memang tahu mata uang gitu kan ya, misalnya bisnis pasar ya tahu. Cuman kalau in depth kayak kamu kan enggak gitu loh, Ri. Itulah tugas gue, gimana caranya membumikan dan membuat orang paham dan akhirnya jadi suka. Ada ya orang yang suka ya. Kamu Gue sih kok- cuma taunya kayak forex, cuma taunya cuan doang. Gue nggak tahu. Begitu hijau gue sikat gitu kan. Enggak, gue tahan Itulah, gitu doang. Ini loh, coba jangan diikutin kalau berinvestasi, jangan mengikuti yang seperti itu. Coba lu cerita Jangan, sedikit ya. jangan. Tapi coba lu share ilmu lo di sini. Coba gimana? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang awam soal bisnis, awam soal I don't know, bursa saham apa segala macam. Ya orang kan sebenarnya kalau nonton kita tuh either dia adalah pembuat keputusan, pembuat kebijakan, berarti dalam level pemerintah, atau mereka yang bener-bener emang pure pengen menggeluti bisnis sesuatu atau pengen berinvestasi. Nah, apa yang mau gue bagi? Jadi misalnya investasi misalnya. Bener, oke, oke. Investasi. Sekarang tuh banyak orang yang kagetan kayak lo nih, ya kan? Contoh nyata banget. Orang yang kok orang pada invest sih cuan. Iya, Ya kan, ikut. Oh, hijau. Salah. Lo tetap harus ada basic. Lo harus baca. Iya, Ikro. Nah, baca. Kenapa jadi ikro? Kan baca. Oh iya baca Itu ya. makanya orang tuh sekarang jarang baca. Jadi jangan, sayang juga uang Apa yang jadi harus nggak maksimal. apa yang harus kami lakukan nih kalau kita pengen berinvest gitu? Ada nggak any suggestion for us gitu? Yang pertama kali lo harus tahu lo tuh invest buat apa sih? Buat kaya. Nah, Buat, salah. kan, ya enggak juga sih. Enggak Lo juga kan? invest buat kaya. Tapi Oke. kan lo kaya buat apa? Misalnya lo pengen kaya supaya lo bisa keliling dunia. Itu kan tujuan lo. Jadi biar lo tahu investnya di mana, uangnya lo taruh di mana. Ketika lo udah tahu tujuan lo, udah tahu misalnya lo main di forex. Oh, dari forex tuh berarti gue harus pelajari apa ya? Lo kan tetap harus baca berita dan sentimen-sentimen yang Iya, ya nah kan? itu gue demennya kenapa forex tuh adalah gue membaca finally gue cukup mengerti tentang politik yang terjadi di dunia ini gitu, gitu kan? Karena lo main forex kan. Mau Oke. nggak mau lo harus baca kan. Iya, Nah itulah iya, kenapa iya, saya iya. ada di setiap jam 9 pagi, jangan lupa nonton. Oke, Tuh, biar oke, kita oke. akan kita akan mengintisarikan apa yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia yang menggerakkan bursa, menggerakkan rupiah, menggerakkan harga emas. Rupiah menguat kapan nih? Kemarin Lagi. tapi hari ini dia melemah. Jadi biasanya gitu kan gerakannya bursa sama rupiah tuh. Oke, Kalau dia oke. udah panjang berapa hari pasti akan turun dulu. Oke, bahkan mungkin kalau misalnya buat kamu yang lagi ngeliat tayangan ini mungkin nggak salah kayaknya kalau kita tanya ke Riri ya pertanyaan ini. Jadi gini, mungkin sebagian orang, bukan sebagian, kebanyakan orang pasti sedang mikir, nih kapan sih ekonomi kita ini bakal balik lagi? Vaksin tuh ngaruh nggak sih? Ngaruh. Di Vaksin itu bahasan kamu tiap hari ini sebetulnya ngaruh nggak dengan wave itu naik turun segala ngaruh nggak? Ngaruh banget. Jadi dari awal pekan ini kenapa gerakan bursa rupiah nih lagi oke banget selain karena Biden udah resmi menang adalah karena itu vaksin. Jadi kan kemarin si Pfizer tuh ngumumin kan, ini gue nih 90% gitu. Akhirnya masyarakat tuh jadi optimis. Oh, udah ada vaksin. Berarti ekonomi ntar lagi baik, pandemi selesai gitu. Tuh ngaruh banget. Cuman yang dikhawatirkan kenapa kita juga harus hati-hati dalam pemberitaan itu adalah jadi orang tuh tetap harus waspada. Karena kan vaksinnya memang sudah 90%, tapi kan belum disuntikin. Belum tahu kapan sampai seluruh masyarakat Indonesia disuntikin kan. Jadi tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, itu kan juga harus kita ingetin terus gitu loh. Karena nggak diingetin aja orang kadang suka nah ini pas banget nih. Ini gue sekarang lagi ngobrol sama, gue pengen nanyain sesuatu sama seorang Riri yang temennya Krisna gitu, bukan seorang Riri yang orang Kompas. Oke. Do you believe in COVID, Ri? Banget sih. Kenapa? Banget. Karena Kenapa? dulu waktu gue cuman bikin berita orang kena COVID, gue kayak, nih
apa sih, bener gak sih? Tapi ketika itu udah lingkupnya udah makin kecil, orang sekitar gue kena, bapaknya ini meninggal. Oke. Tapi gini ya, ini kalau gue sebagai masyarakat biasa aja yang punya temen juga di kedokteran, I don't know segala macem, sempat ada yang ngomong bahwa sebetulnya tuh kayak nggak ada COVID pun orang yang meninggal karena cardiovascular and heart attack and diabetes itu memang sehari-harinya memang banyak. Betul, tapi kan rumah sakit jadi penuh karena mereka yang lagi dirawat karena COVID. Pada akhirnya kan orang-orang yang harusnya dapat jatah rumah sakit itu jadi nggak dapat. Dokter kerjanya jadi makin berat kan karena dia harus ngurusin orang yang COVID. So this virus exist ya? Oh my god, it's really exist. Iya, gue pura-pura gitu. Kamu gak lihat itu ya, Bu Sri Mulyani gak potong rambut loh dari bulan April. Rambutnya sekarang gondrong. Gila sih tuh ibu, sampai dia kayak saking puyengnya ngurusin duit kan. Berarti kamu nggak ke mall sama sekali nih ya, belum ya? Hitung jari lah. Tapi aku udah ke mall, tapi gitu, jadi parnoan sendiri kayak anjir kok lambe sih, gue mau iya gitu kan. Oh my god, gue harus cepet-cepet gitu karena gue jadi parno sendiri. Tapi gue pikir udahlah, lebih baik gue memparnokan diri gue sendiri. Nah akhirnya gue jadi awas kan daripada karena orang tuh kalau udah merasa nyaman tiba-tiba meleng aja, lupa gitu kalau masih ada sesuatu di sekitar kita yang membahayakan gitu. Oh, that's why lu sekarang lagi jadi salah satu distributor madu apalah. Oh my god, tapi beneran tuh nanti gue kalau soal cuan cepet ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Notice ngobrol tipis-tipis sama our special guest from Kompas TV. Ya kan, ada Pascalis aka Riri. We'll be right back after this one, okay? Notice ngobrol tipis-tipis. Nah, balik lagi ya di Notice. As I promise you, masih bareng sama seorang Pascalis gitu kan. Lu gak manjangin notisnya apa? Orang mungkin belum tahu loh. Ngobrol tipis-tipis. Lo pasti pengen ngecengin. Dia pengen ngecengin gue. Dia bilang masa katanya kenapa gak ngotis. Ya karena biar lu notice. Padahal lucuan ngotis. Enggak. Kayak ngotis. Ngondek yang ada ngapain? Kenapa harus ngotis? Gue pengen notice. Oke. Ini bukan Kompas Bisnis, this is Notice. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Berarti kurang ternyata lebih lebih enak nanya daripada ditanya, beneran deh. Iyalah lo. Datang disiapin minum, makan, enak kan. Ini makannya belum keluar. Aduh, itu pada gue tunggu dari Iya, tenang. Sate sambas cukup ya. Oke, masih bareng sama Riri. Dan Riri ini kebetulan we can claim you as a wartawan, right? Atau jurnalistik? Jurnalis ya kerjaan gue. Jurnalis gitu. Are you happy with the statement jurnalis yang nempel di kamu? Happy sih, happy. Happy, bukan heavy ya? Bukan, heavy tuh kamu loh. Ini aku tutupin loh udah lemak aku yang selama 8 bulan terakhir ini bertambah 3 cm ke depan terus. Dan ke samping kayak dan dia memperhatikan kamu. dia udah nahan perut aja dari tadi malah. Dia stripe-nya ke samping lagi malah makin gede lagi terus. Gimana? Happy. Gue ternyata happy. Ya adalah naik turunnya ya, tapi ternyata happy gue dengan pekerjaan ini, dengan rezeki yang datang. Rezeki kita nggak hanya bicara soal uang ya. Hey, hold on, sebentar. Happy karena kamu di Kompas terus dapat side job di luar atau gimana nih? Hey, mulai. Dia mulai jail. Itu bonusnya. Itu adalah rezeki lain yang sangat gue syukuri. Tapi ada rezeki lain yang gue dapat. Kayak gue bisa ketemu orang-orang yang mungkin lo belum pernah ketemu, gue udah ketemu. Ya kan? Name it one, orang hebat di Indonesia. Lo udah pernah papasan di depan sama Jokowi? Udah waktu di FX kan? Oh, lo kerja di... Iya, pernah lah. Gue bisa ketemu presiden. Oke, lain lagi siapa? Mungkin banyak orang loh yang udah ketemu Jokowi waktu zaman dia ini juga election. Anyway. Oke, gue bisa ketemu orang, lupa lagi gue dia pendiri perusahaan apa ya. Gue bisa ketemu lupa gue namanya. Gue ketemu orang-orang hebat lah, gue sampai lupa saking banyaknya. Mereka yang mendirikan perusahaan dari nol. Gue tapi juga bersyukur gue bisa ketemu orang yang kerja di pasar. Gue bisa tahu hidup mereka kayak apa. Jadi gue bisa ketemu orang dari A sampai Z, orang dari kelas, lo sebutlah kelas apa, menengah, atas, bawah. Iya. Karena ya sih kamu juga pernah di kayak apa lapangan dan segala macam. Iya, karena tadi gue udah cerita gue 3,5 tahun di lapangan kan. Jadi gue ketemu. Dia bukan main bola ya. Bukan, di lapangan. Lo ngomongin betis gue ya. Oke, terus. Gitu, jadi gue tuh bersyukur banget ternyata pekerjaan ini tuh membawa hikmah dan berkat
berkah, nggak Oke. hanya duit tapi Oke. juga rezeki-rezeki lain yang ya ampun kalau dipikir-pikir Oke. selama 11 tahun ini ternyata 11 tahun ya, oke. gue bersyukur lah Oke. diberikan jalan yang baik di kerjaan ini gitu. Itu kalau kita bicara happy-nya ya. Heeh. Kalau misalnya kita bilang ya oke, baik buruknya apa sih? Atau mungkin banyak yang menyedihkan juga. apa? Banyak lah, banyak banget. Ada Misal, saat-saat misalnya. capek. Lo Capek kerja, semuanya, iya, orang ngepet aja semuanya. capek, apalagi kerja, iya kan? Ngepet coy, nyiapin lilinnya coy, itu juga capek. Kalau nggak ada harus ke warung ngepet juga. Iyalah. Coba apa? Iya, capek pasti lah. Ya Tapi- oke. Lo tuh gue ada masa ketika awal-awal jadi reporter, gila nih kerjaan gue nih apa banget sih. Jam 4 subuh ditelepon, bangun ke kantor, sekarang ada kecelakaan kapal. Itu gue shock sih. Oh iya sih. Oh oke Dan lo sih. kan memang reporter. harus, Iya ya sih. emang itu kerjaan lo nyari berita, tiba-tiba ada berita ya lo harus siap. Itu gue pernah itu jam 5 subuh kali ya, gue baru mau bangun ditelepon karena ketika itu ke rumah gue deket kantor, jadi emang harus cepet kan. Sekarang gak usah siapin apa-apa, pergi sekarang ke kantor. Udah dijemput kantor, gue gak bawa apa-apa, orang gue gak sempet siap-siap, pergi gue Oke, ke Lampung, ada kecelakaan kapal kalau nggak salah itu. Oke. Ya hal-hal oke. kayak gitulah, capek itu Benefit. kan. Benefit. Oke lah, itu oke lah. Oke, benefit apa? Benefit itu kok Link bisa ya, ada? link ya. Iya banget Link lah, juga link. ya. Link, terus ini ya kalau mau seriusnya adalah pelajaran hidup. Itu tuh lo coba, gue bisa ketemu orang, dia cerita, ya gue ini membangun bisnis caranya gini. Gue bisa ketemu orang yang dia punya perusahaan tapi kagak ada sombong-sombongnya. Kadang di situ aku merasa remehan kan ya, kayak gue siapa nih kayak gini sombong ya kan. Iya. Itu tuh kadang lo bisa dapat kayak tamparan-tamparan dari Tuhan gitu loh, melalui Wow. orang-orang yang gue temui ya kan. Wow. Gimana gue udah kayak Mario Teguh belum? Wow. Mario Teguh. Iya. Kayak gitu, jadi rezeki-rezeki kecil yang kalau dipikir Yang nggak harus melulu duit ya. nggak harus rezeki itu nggak harus oke, duit oke. loh. Tapi dari situ, dari pelajaran gue sekarang bisa ngerti, nggak ngerti sih tapi paling nggak paham sedikit lah soal investasi. Lalu juga itu tadi gue ketemu orang-orang itu, So for you guys ini nggak ngaruh ya sebetulnya pandemik ya? ya tetap bekerja. Enggak, gue tetap ada pengurangan orang. Sorry, bukan pengurangan dalam arti pengurangan karyawan ya, tapi jam kerja tetap diatur Oke. sehingga tidak ada penumpukan orang di kantor. Itu tetap ada. Oke. Karena ada sih kejadian di salah satu TV nasional juga ya, yang hampir krunya banyak. Oh, iya, lah. iya, kan? iya. Ya. Gue nggak bisa sebut sih, kesian aja karena teman gue juga di situ pas lagi syuting gitu anyway. Oke. Ya, oke. Kalau itu tadi kita ngomongin baik buruknya apa segala macam gitu kan. Nah, sekarang di posisi lo yang saat ini nih, another achievement that you want to reach tuh apa sih? Ada nggak? You already like become pernah reporter pernah. Iya. Sekarang lo nyiapin atau menyadur berita lo untuk siaran pun juga lo gitu kan. Lo udah punya teman banyak. Gue tuh paling bingung kalau ditanya pertanyaan ini karena sesungguhnya gue tuh bukan orang berambisi. Ini gue bener apa salah ya? Bener deh, gue tuh nggak tahu deh kalau ditanya orang 10 tahun lagi lo mau apa? Nggak tahu gue, asli. Jadi bingung gue jawabnya. Ada mimpi apa? Nggak ada sih. Gue tuh tipikal orang yang ya udah hari ini jalanin aja. Tapi Oke. kan kalau bisa Oke. ditanya 2-3 tahun lagi gue cita-citanya apa? Nggak ada sih. Tapi kan you did investment kan segala macam. Itu berarti Iya, kan kamu punya plan ke oh, depan iya, dong, iya. Ri. Gue pengen ke Korea. Ya Allah, gua kirain kerjaan lo travel lo dia. Traveling malah. Oh my god. Oke. Oke. Tapi kan itu cita-cita. Dan dia adalah army apalah itu. Nanti gue diserbu sama Blink loh. Anjay. Lu tuh Korea banget ya? Gue K-drama. K-drama ini sama kayak produser gue nih sama nih. Kan? Oh gitu. Gini dong, salah gue. Sarangnya kawan sih ya. Apalah gak gue Ya, ngerti. gila sih tapi itu Kenapa? Korean. Gimana Korean Wave menurut kalian? Menurut kamu deh? Menurut kamu? Tersihir sih gue. Lo emang dari awalnya suka yang begitu-begitu menye-menye terus ya? Iya, biasalah perempuan nggak ya, nggak semua perempuan Nggak ya. semua sih, Iya, oke. makanya. Oke, Iya. oke, Tapi oke. tapi Siapa yang lagi lu suka, Ri? sekarang Mhm. startup lah. Siapa yang tim Han Ji Pyong? Wuh, nggak ngerti. Tuh produser gue juga iya tuh. Gue tuh enak produser gue tuh setiap ngobrolan kayak gitu tuh. Lu gak usah bahas Korea lah. Maksud gue gak ngerti. Iya, Gue cuma benar-benar. satu yang gue suka. Sistar. Udah itu, that's it. Sister siapa? Sistar tuh ada kayak Tahu. penyanyi gitu. Udah jauh Oh. browsing deh. Wah gokil sih emang. Pasti perempuan kan? Ya iyalah, halo. Ya iyalah. Gue nggak mungkin ngundang laki-laki juga ke sini, jarang-jarang gue ngundang gitu. Karena perempuan lebih mudah untuk
untuk menarik perhatian. Iyalah, apalagi Laki-laki juga talented. lah. Ada gitu, tapi laki-laki juga banyak yang perempuan-perempuanan sekarang gitu kan. Loh, men, tapi iya loh. Sekarang gini, lo juga harus nyadar bahwa ternyata industri radio, TV itu udah kegeser sama yang YouTube, Ya banget. TikTok. TikTok. Beh. TikTok. Oh, gue akhirnya tahu sih. Lo tadi bilang apa mimpi gue bisa wawancara siapapun dari Korea. Oh, Siapa kek? akhirnya nemu kan Ah. dia. Oke. Gitu. Tahun depan gue harus bisa belajar bahasa Korea. Gue lagi nyicil nih. Oh, lo berarti rencananya akan cabut dari TV Enggak. bisnis? Oh, enggak. Ya, kita siapa tahu tiba-tiba Oh, iya. ada. Oh, kita Siapa collab kek? aja nanti YouTube ya. Oke. Lo kan dengan link lo bisa bawa mereka harusnya ke sini. Kan cita-cita nggak harus misalnya gue tiba-tiba bisa wawancara orang Korea, nggak harus di tempat gue kerja sekarang kan. Oke, Misalnya gue oke. punya konten YouTube sama lo, gue bisa wawancara. Itu sih gue mau. Cakep Siapa lo, kayak bisa, artis, bisa. aktor gitu. Oke, ini Wah, aja. itu Kan sih. ada yang di Indonesia tuh yang dia main sinetron apa? Mimpi gue dangkal nggak sih? Enggak. Enggak, Kita nggak boleh. Kan ada kan yang dia juga lumayan tuh, yang dia Siapa? main apa kelas internasional di Net TV dulu, siapa sih? Ada Korea yang tato semua. Gue tuh nggak main Korea Oke, lokal gitu. Gaya lo. Oke. Salah satu Kepotong lagi, satu tadi pertanyaan gue. lagi, Oke. satu pertanyaan lagi. Oke, Kalau oke. misalnya ternyata VOA telepon lo, Pas Kalis, can you go right here right now gitu maksudnya ke Washington DC untuk ya kerja di VOA lah pastinya Oke. gitu. Karena kan itu dulu ada, karena kenapa gue nanya gini, another big dream from teman-teman gue yang ternyata dia di bidang TV dan dia jurnalis tuh, VOA itu salah satu goals mereka. Iya sih. Bener nggak sih? Gue pernah apply waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi setelah itu gue memupuskan mimpi gue. Ini nih jeleknya gue tuh terlalu melimitasi diri. Jadi Oke. karena gue ngerasa kayak gue nggak mampu deh. Waktu lo manggil gue aja, gue tuh nanya ke suami gue loh, kayaknya gue nggak bisa deh, nggak bisa. Gue mau ngobrol apa? Tapi nanti bingung nih laki lo ngelihat ternyata bacot banget nih Riri, ngomong mulu deh tadi. Iya. Sekali jangan di limit, Iya. terlalu barbar. See, no, I mean Iya. that's Itu, the truly you actually gitu kan. Iya, itulah gue. Karena dia kerja di kantor yang ya bukan gitu. entertain, jadi ya ada batasan. Nggak nyala juga karena limitasinya emang harus ada Betul, gitu. Betul. Oke, dan I heard that during pandemic ini develop some new business of you, bener gak sih? Iya, gue bukan develop ya. Jadi ini ternyata gue bakat. Ini yang lagi viral itu kan lo ceritain di Gila, TikTok, gue gue juga lihat sebel banget gue sih gue. ternyata itu dia, karena ya lo kalau kepepet emang sih. Kok lo sebel sih? Gue Iya. sadar lagi. Enggak, maksud gue kayak yang gue sempet nggak sengaja gara-gara kan itu lagi-lagi algoritma TikTok juga Iya, gitu. iya, Once kita ngeliat itu kan adanya Ada keluar terus, gitu. nah. Iya. Oke, lo ceritain deh. Oke. Jadi karena kepepet, orang tuh bener kalau kepepet tertekan, gila otaknya tuh langsung gitu, gue harus Tuh, apa. bukannya Kompas sudah memberikan semuanya ke kamu masih tertekan sih? Nah, kebetulan aku lagi mau pindah rumah nih. Oh, ya kan? curcol. Mau renovasi rumah. Oke, Yang gue gak nyangka ternyata renovasi rumah tuh gila. Gila dong, gila cuy. Kesel gue, tau gitu gue jadi arsitek aja. Gila, bener. Gila sih, serius. Gila. Rumahnya Krisna gede banget. Aduh, gila gue. Kalau biasa aja. Jangan Wah dibahas gila di sini sih, dong. beneran. Maka jadi gue Cicilan 3 hitung-hitung. tahun lagi. Oh my god, sama dong. Terus? Gue hitung-hitung dong, gue pemasukan berapa, gue tetap harus punya dana darurat, gue harus nabung buat pendidikan anak gue yang masih kecil. Gue hitung-hitung, gila nih, Oke. gue harus renovasi rumah, ngisi rumah, kepepet kan. Terus? Gue harus mencari akal gimana caranya gue nyari selain dari main job gue. Side job alhamdulillah tetap ada, tapi kan tetap akan terbantu kalau ada yang lain. Lalu lah masuk gue berbisnis ini. Jadi ada 2 nih bisnis yang lagi gue geluti. Apa tuh? Sudah 2 tahun terakhir ini gue berbisnis daging dengan teman-teman gue, daging sapi ya, dan daging Gue tadi ayam. mikirnya daging yang dijual di itu mangga besar, bukan ya? Bukan, daging sapi halal bintoy. Boleh dicek Instagramnya ya @carnivore.id. Jadi itu gue sama teman-teman gue. Oh, oke. Itu oke. lumayan, itu gue udah menjalani 2 tahun dan oke banget. Oke, Gitu. Tapi oke. tetap tidak Nice mencukupi, loh, nice, ya Ri. kan? Oke, ini fresh meat yang kamu jual gitu aja. That's it. Iya. Ada daging segar, ada saus, pokoknya lengkap. Lo mau Oh, cari oke, yang apa oke, juga. oke. Terus? Seperti lo pernah mencoba deh harusnya. Udah kayaknya. Iya Bini dong. gue udah beli kayaknya. Enak lagi kan. Kayaknya, terus? Nah setelah itu gue itu lagi nggak, gue harus nyari yang lain. Muncullah ini. Gue tuh sebenarnya nggak suka banget sistem bisnis ini. Karena ngerasa jadi orang dua ya. Berarti lo gak ngerti. Lo harus cepet nyantol lo. Harus belajar. Nggak bisa gue. Soalnya kamu akan ngerasa di madu.
krik enggak ya? Terus Tapi itu pernah kejadian loh, ada teman gue Apa? nawarin temennya mau madu nggak nih, terus dia bilang astagfirullahalazim, suami saya dan saya masih, karena dia pikir dia nawarin madu buat suaminya. Oke. Madu tanda kutip ya. Oke. Itu beneran terjadi. Aduh, sorry. Oke. Iya, jadi gue sekarang itu Madu, jualan bener ya berarti? Jadi nggak Ngapain? hanya madu, dia ada bisnis, ada obat-obatan suplemen lain. Tapi yang gue jual ini gue pakai juga, jadi gue tahu rasanya. Sebentar, gue ini tahu yang ininya. ambigu yang gue jual ini gue pakai juga. Wow, gimana? dia semacam terdengar seperti PIMP yang memakai barang dagangannya. Oke. Salah. Oke. Yang saya jual, saya konsumsi juga. Oh, itu lebih benar. Saya konsumsi, Terus, oke. suami saya konsumsi, anak saya konsumsi, karena dampaknya oke, dan pemasukannya juga oke. Oke. Kalau ada yang mau beli boleh hubungin aku ya. Nanti Boleh, kita tapi ceritain dulu dong. Oh, oke. I mean, is it real yang madu ini viral banget? Bener. Bener sih. Terus apa yang kamu rasain? Jangan karena gue pengen lu as my friend lo. Lu cerita ke gue dong. Serius. Apa yang lu rasain? Gue tuh kemarin sakit radang tenggorokan, gila itu parno banget kan. Karena gue kan masih kerja, gue nggak bisa WFH karena gue masih siaran. I know, Kalau yeah. gue mau WFH gue harus ganti orang, dan gak Yeah. gampang nyari pengganti di Kompas Bisnis itu. Kan, jadi gue 5 hari masih kerja. Itu kalau udah radang apa segala macam kan parno kan. Itu gue minum madu itu 2 hari hilang. Anak gue flu tiba-tiba kemarin mau ulang tahun. Wah gila. Dan anak gue itu ada riwayat kejang. Jadi gue tuh parno banget. Oh. Wah madu gue gak sama sekali gak gue kasih obat kimia. Sembuh 2 hari. Gila Nah, sih. ngomongin soal madu tuh benernya katanya memang harus dibarengin sama air ya, nggak boleh. Nggak juga ya. Oke. Cuman ada orang yang nggak kuat kan, madu kan kental ya, jadi ketika lo minum nggak pakai air, kadang suka pengen muntah gitu rasanya. Kamu Jadi termasuk campur suka pakai- yang kental-kental masuk ke mulut kamu ya? Madu, iya. Madu kan kenapa sih? Madu, saya jual madu. Iya. Kalau orang TV mah gitu jaim jawabnya. Oh iya. Ya madu. Kalau gue biasanya kan seperti yang saya iya, jual. aku juga suka soalnya kayak susu kental. Oh, itu bukan susu loh, itu kan. Dia cuma gula sih anyway. Ya, oke, Iya. jangan. Nanti di podcast yang berbeda aja kita ngobrol yang lain ya. Oke. Bukan saya. Oke, madu. Yes. Nah, ini pun juga mendulang pundi-pundi nggak sih? Ya belum mungkin sampai kayak teman-teman gue yang udah wah, tapi sedikit demi sedikit ada sedikit, oh ini gini caranya gue pelajari. Gue baru masuk ke bulan kedua, berarti lagi-lagi di awal tuh gue udah pesimis dulu gitu, belum perang gue udah kalah, limitasi diri lagi kan. Ternyata gue bisa nih ngejual ya. Ternyata gue bakat. Gue salut sama lu, tapi lo emang bisnis. Jadi maksud gue gini sih, pertanyaan gue itu kenapa gue tanyain ke lo ya, nggak salah dong. Ternyata lu pegang program bisnis, kalau lu sampai nggak bisnis juga ya percuma tak bergun lah. Iyalah. Gue jadi penyumbang wirausahawan Oh di iya Indonesia loh. iya dong. Jumlahnya masih kecil loh, 5%. Kita kalah jauh sama. How did you know? Maksudnya lu survei ini? Kan ada datanya Bapak. Damn. Saya pelajari setiap hari. Serius? Saya harus tahu data dong. Jumlah Oke, wirausaha di Indonesia tuh sedikit banget. Jadi kalau ada orang bilang, lah kalau semua orang jualan gimana? Salah. Masih dikit banget, 5%. Wah Singapura, ini ilmu Malaysia. baru serius deh. Udah Karena gue di atas ada 10. sebetulnya grup yang gue ngumpulin UMKM tuh kayak sebetulnya 250, dan gue rasa anjir gue tuh udah kayak pengen live grup aja, tapi kayak gimana gitu. Dan lu sendiri adalah pengguna Gue UMKM. admin sih waktu itu, jadi ada satu event yang gue pegang gitu. Dan itu 250 kayak aduh tiap hari cuy. Itu yang Iya. kayak itu dagangan scarf, dagangan apa segala macam makanan. Ya tapi ya this Tapi is lo life. bertahan. Gue bertahan karena ternyata ya udahlah once gitu, gue akhirnya juga bantu posting sih anyway. Oh iya itu masih Iya, sedikit iya. loh. Jadi kita harus Itu sedikit mendorong ya? sedikit 5% tuh kecil banget dengan jumlah warga negara kita yang udah 200 berapa coba? Iya. Berapa warga negara Indonesia? Nggak tahu aku. Setiap hari karena ibu-ibu tuh melahirkan. Ya aku tahu berarti nambah. Tapi kan ada juga yang meninggal jadi seimbang. Sekarang ada 260 juta warga. Is this valid? Valid, kamu bisa cek. Kamu mau ngecek data, coba silahkan cek. Dan saya tuh selalu ngecek data, tidak boleh di website berita lain. Jadi harus di sumber utama. Misalnya mau ngecek apa nih, warga negara, Oke. jumlahnya, ceklah di Badan Pusat Statistik. Mau ngecek apa? Tadi wira swasta, wira swasta, menarik ceklah ya, di menarik ya. Kementerian Koperasi Perempuan dan ini UKM. pintar sekali ternyata. Ya itu pekerjaan sehari-hari. Oh, oke. Tapi buat bapak-bapak yang bekerja Miss di lo gue. kementerian dan lembaga, tolonglah itu datanya diperbaiki. Aduh susah sekali nyari data-data. Kenapa? Nah ini lucu lagi nih. Kenapa Nah, maksudnya? itu susah banget loh.
entah kenapa ya It's very difficult when kamu Ketika googling it atau login. Oh, oke. kan sudah seharusnya itu kewajiban mereka memberikan data, kan itu harus terbuka, masyarakat Indonesia harus tahu. Beda banget kalau gue ngakses website negara lain terus ngakses website Indonesia. Cry asli datanya. Cry yang ingin die pasti ya. Gila sih. Udah ada beberapa lembaga yang sangat-sangat oke. Tapi masih banyak juga yang aduh, Pak please deh, zaman digital gitu loh. Oke. Itulah. Oke, mungkin kita nggak lama-lama lagi nih karena mungkin pas kali Riri abis ini mau jualan madunya gitu, gue nggak ngerti deh ya. Tapi yang pasti beberapa pertanyaan terakhir deh. Anyway, madu ya. Kinclong Pep, doain ya Red tahun banget. depan menuju Song Hye Kyo. Dia pengen banget Lo tau Song Hye Kyo nggak? Apa sih? Apa yang lo mau ke Korea itu kan? Apa Song Hye Kyo apaan? Ceritain. Song Hye Kyo tuh artis Korea cantik banget, umur 40 tapi gila. Oh, gue kirain tempat goddess. loh. Kesian banget gue. Aduh, capek deh gue. Song Hye Kyo tuh cantik emang. Aduh, tadi siapa yang lo suka? Tapi gue sampai browse ternyata dia banyak dempulannya, awas aja ya. Enggak, dia tuh asli dari lahir tuh kayak gitu. Udah tua, nggak ada keriput. Kayak dia Oh, nggak udah tua? Udah tua 40-an dia. Dia kayak nggak pernah nyari data di kementerian kayak gue. Mungkin jadi nggak sampai begadang. Lagian dia lahir udah udah kaya kayaknya mungkin ya. bener juga sih, Song nggak Hye Kyo, jualan oke. madu, Song Hye Kyo, ya. Oke. Balik lagi. Jadi beberapa pertanyaan terakhir deh. Karena lo yang ada di bidang ini saat ini di industri I don't know, jurnalis ini, lo berarti mengerti kurang lebih apa yang sedang dikeluhkan masyarakat saat ini gitu kan. Ini buat teman-teman Rumis yang mungkin lagi ada di kosan atau dimanapun kamu berada gitu kan ya, dan mungkin pas kalis bisa Riri bisa bantu jawab kita nih gitu ya. Mungkin udah kamu jawab belum ya tadi di awal, gimana Indonesia saat ini gitu dengan pandemik ini. Kapan mulai secara bisnis ya gitu ya? Kapan sih kira-kira mulai membaik gitu kan? Semua tuh bisa baik beneran deh, asal masyarakatnya disiplin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mandi. Jadi bukan 3M lagi 4M. Kalau semua masyarakatnya sedisiplin itu, percaya deh, ekonominya akan muter lebih cepat. Nah, ini hati-hati. Kenapa aku nanya ini? Berarti kamu harus ngomong ke pemerintah juga dong. Karena Look at us, Jakarta. Itulah. Iya kan, I mean it's like PSBB, tapi ya tetap aja gitu. Terkadang gue tuh pengennya, lo tuh kalau ngasih sanksi ya udah nggak pakai masker 1 juta gitu, jadi orang kapok kan. Kayak kita tuh harus belajar dari Singapura, bener-bener harus belajar dari Singapura. Dia tuh gila sih ininya, peraturannya, dendanya, sanksinya dan. Ya, soalnya dia juga nggak ada SDM sih, sumber daya alam sih anyway. Kalau dia nggak restricted, dia nggak akan tumbuh ekonominya ya, bener nggak sih? Dia nggak tumbuh, dia minusnya banyak banget. Makanya. Dia utangnya parah, tapi dia ikhlasin supaya penyembuhannya cepat. Dan benar, sekarang kan mereka udah cepet banget ininya, balik recovery-nya. Oke. Tuh, jadi jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa deh pakai masker. 4M. Yes, 4M bukan 3M. Apa lagi? Apa tadi? Mandi. Iya, mandi, pakai masker, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oh wow, iyalah. Siapa tahu abis ini ada yang nawarin gue bintang iklan kan? Dia harus jadi role model sih, karena dia ada TV gitu kan. Anyway, oke. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa pengen jadi jurnalis, pengen di TV dan news anchor, ada nggak masukan gitu? Ada nggak masukan? Ada nggak? Jadi news anchor dan muncul di TV hanyalah bonus dari kerja keras yang harus lo lakukan dulu di awal. Oke. Gitu. Jadi tujuannya ya lo harus mau jadi jurnalis, lo mau harus susah-susah cari berita di lapangan, lo harus membekali diri lo dengan banyak baca. Setelah Iya sih, itu tapi gue tahu sih, gue memang tidak terlalu in depth soal jurnalis, tapi yang gue tahu beberapa teman gue jurnalis itu mereka memang susah dulu ya hidupnya. Maksudnya susah secara pekerjaan tuh susah dulu di lapangan, kayaknya memang nggak ada yang instan. Iya. Tentu dong. Iya, kerjaan kan? apa sih yang instan selain Indomie? Ada. Apa? Rafathar tuh instan banget tuh, dia nggak kerja tuh. Wah, benar juga. Iya. Tapi bapaknya gila-gilaan kerjanya. Iya, kalau nggak sama Gigi juga. Gila gosip. Wow. Iya, oke. Iya. Oh, gitu tuh. Kan kalau ini nggak perlu sensor ya? Nggak perlu dong, ngapain? Gila sih. Iya, makanya man, come on ya. Oke, Riri, thank you very much for coming. Thank you loh. Sekali lagi boleh dikasih tahu nih Instagram kamu apa? Personal di Gembok nggak? Enggak. Wow, dia artis banget kan di Gembok. Di Gembok tuh biasa artis lagi. Oh iya. Enggak, gue di Gembok terus. Soalnya Instagram gue nggak ada apa-apa juga. Oke, ayo silakan. Instagram gue @pascaliswari.
Papa Alpha Sierra Charlie Alpha 5 India Dia tahu bakal Sierra. ditulis padahal tadi bawah. Dia repot banget ya. Pak, maaf nggak pernah bikin YouTube, jadi nggak tahu. Pascalis Di bawah. Suari ada, Iya, iya. Pascalis Suari ya. Itu ada Instagram, ada Twitter juga. Itu tadi yang tadi lo bilang bisnis lo mau kasih tahu di mana aja. Lihat aja di Instagram aku semuanya lengkap. Oh, itu ada ya? Itu ada. Oke. Oh, bisnis daging gue @carnivore.id itu ada sendiri Instagramnya. oke, Ada di oke. Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta. Sukses buat Riri. Thank you, Krisna. Jangan lupa Sehat-sehat. untuk lihat ya. Ya, amin. Pasti. Jam 9 pagi ya di Kompas ya. Lo rating lo naik juga gaji lo naik kan berarti? Amin ya, amin. Gitu amin. kan? Iya dong. Amin, amin. Di TV gitu kan? Masih gitu nggak? Masih berlaku nggak sih? Kalau rating lo tinggi di sebuah program berarti lo akan dipertimbangkan untuk membuat apa? Dapat salary more and everything. Bonusnya rata. Oh. Nanti oke. jadi biasanya rating share semua program bagi rata. Nggak beda sama zaman gue tuh. Kayak pernah di TV. Thank you for Riri, thank you for my Sama-sama. producer. Gotta go, love you all. Thank Peace you, thank until you. next episode. Notice ngobrol tipis-tipis ya. Like, comment, subscribe. See ya. Bye. Sarange. Notis, ngobrol tipis-tipis.